Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga atas segala berkat dan kasih sayang kepada kami. Kami tetap merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, meminta kekuatan dan keselamatan kepada Tuhan, juga kesehatan agar kami mampu melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu yang mau kami dengar. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam kerendahan hati, melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a, tapi saya baca ayat 9 semuanya. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap dosa pasti mengundang hukuman. Hukuman yang dialami Ananias dan Safira terjadi bukan karena banyak atau sedikitnya persembahan, melainkan karena Ananias telah sepakat dan merencanakan dengan istrinya untuk berdusta mengenai jumlah hasil penjualan sebidang tanah yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa dengan menyampaikan sebagian hasil penjualan serta mengatakan bahwa uang yang mereka bawa adalah hasil keseluruhan hasil penjualan tanah mereka yang disampaikan, tidak akan ada orang tahu, walaupun mereka sembunyikan sebagian. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mereka mengatakan bahwa hasil penjualan tanahnya, mereka berpikir tidak ada orang yang tahu tentang hasil penjualan tanahnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bukan sedang mendustai atau membohongi manusia atau rasul-rasul dan jemaat, melainkan membohongi roh Tuhan yang sedang memberikan kuasa yang luar biasa kepada rasul-rasul pada masa itu. Allah mengetahui semua isi hati manusia sampai isi hati yang terdalam. Apa yang dipikirkan dan dilakukan manusia di tempat yang tersembunyi, sekecil apapun itu, bagi Tuhan cukup jelas, bagi Tuhan cukup terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin manusia tidak dapat melihatnya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Allah tidak bisa dibohongi. Sepintar-pintar manusia berbohong, menutupi kejahatannya, bagi Tuhan tetap terlihat dengan jelas dan pasti terungkap. Itulah yang terjadi dalam nats ini. Petrus mengungkapkan kebohongan Ananias dan Safira. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dipermain-mainkan. Sebab
Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tahu manusia berbohong atau tidak, berpura-pura atau tulus. Allah tahu motivasi setiap pribadi orang melakukan kebaikan, mengikut Tuhan dan memberi, sehingga tidak ada yang dapat bermegah di hadapannya. Nats ini salah satu contoh orang yang bersandiwara sehingga Allah menghukumnya. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, Ananias dan Safira dihukum Tuhan oleh karena mereka melakukan kebohongan yang besar, oleh karena mereka menipu Tuhan, menipu suatu tindakan yang menodai ketulusan umat Tuhan dalam saling memberi. Pasangan suami istri ini memberi dengan motivasi yang salah, yaitu agar dipuji dan dihormati banyak orang. Kebohongan yang mereka lakukan memang tidak dapat dilihat oleh orang, tetapi merusak dari dalam, karena motivasi mereka tidak murni dan tidak tulus untuk memberi, tetapi penuh dengan kemunafikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bisa saja ditipu dan menipu, tetapi Allah tidak bisa ditipu dan dibohongi, sebab Tuhan dapat melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Apa yang direncanakan orang, Tuhan tahu, karena Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha tahu, dan manusia tidak bisa membohongi Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Kristus, jangan pernah berkata, ini tidak dilihat orang, ini tidak ada yang melihat. Tetapi ingatlah, ini dilihat Tuhan. Tuhan melihat perbuatanmu. Jika kita mengatakan ini dilihat Tuhan, maka melakukan yang tidak baik dan kejahatan itu pasti kita takut. Karena Tuhan yang kita imani itu melihat semua apa yang kita lakukan. Saudara yang kekasih, sering orang tidak menyadari bahwa perbuatan jahat dan kebohongan, penipuan yang dilakukannya itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Saudara yang kekasih, ada yang melihat, yaitu Tuhan Allah. Karena di mata Tuhan cukup jelas semua perbuatan manusia, baik yang di tempat terang dan juga di tempat yang tersembunyi. Karena itu jangan pernah mengatakan tidak ada yang tahu. Dan manusia sering mengatakan, apakah ada orang melihat? Jika tidak ada, dikatakan aman, tidak ada yang melihat. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada Nathanael waktu dia duduk di bawah pohon ara. Yesus berkata, aku melihat engkau. Manusia tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan dapat melihat manusia dimanapun dia berada dan apapun yang dikerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita, mengingatkan setiap keluarga, terutama suami dan istri, betapa pentingnya untuk membina keluarga yang rukun dan harmonis antara suami dan istri secara horizontal, tetapi juga hubungan vertikal dengan Tuhan. Artinya, setiap suami dan istri dalam mengambil keputusan dan tindakan harus melibatkan Allah, sehingga buah dari keputusan tersebut
menjadi berkat. Suami dan istri harus tetap sepakat, sehati dalam segala hal. Tetapi untuk melakukan kejahatan, kebohongan, penipuan, katakanlah jangan. Jangan sehati, jangan sepakat. Jika ada suami atau istri berkeras melakukan kejahatan, kebohongan, penipuan, katakanlah, kaulah yang melakukan itu. Aku tidak mau masuk neraka, aku mau masuk surga. Kisah Ananias dan Safira memperlihatkan keseriusan Tuhan untuk memberantas dosa. Tuhan menghendaki agar kita pun melawan dosa dan tidak main-main dengan dosa. Jangan kita menganggap sepele dosa, kebohongan, penipuan. Sekarang ini sudah banyak orang beranggapan bahwa bohong, dusta tidak dosa lagi. Makanya orang gampang berbohong, gampang menipu. Bohong dan penipuan adalah dosa besar yang menghancurkan kehidupan manusia, yang membawa manusia ke dalam neraka. Karena itu, saudara kekasih, jangan kita menganggap sepele dengan dosa, kebohongan, dan penipuan. Nah, ini mengingatkan kita jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kemurnian iman kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi berilah hatimu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Tuhan, supaya kita jangan bisa digoda iblis, supaya kamu dipimpin ke jalan yang benar dan mengambil keputusan yang benar, sehingga buah keputusan itu menjadi berkat. Karena itu marilah kita menerima Roh Tuhan, supaya setiap langkah dan tindakan kita menjadi kesukaan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, marilah kita tetap membuka hati, dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya kita berjalan di dalam kebenaran, supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan menjadi buah yang baik yang disukai oleh Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita jangan berbohong, jangan mendustai Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan ingatlah selalu, manusia tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan dapat melihat manusia. Jika kita tetap mengingat Tuhan melihat kita, maka kita pun akan hati-hati melakukan yang tidak baik, melakukan kejahatan. Karena kita mengingat Tuhan ada melihat kita. Saudara kekasih, biarlah Roh Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jauhkanlah dirimu dari kebohongan, penipuan, dan dusta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengajari kami bahwa Tuhan melihat segala perbuatan kami yang baik dan benar. Tuhan melihat segala tindakan kami di tempat yang terang dan juga tersembunyi. Kami tidak dapat menutupi perbuatan-perbuatan kami, karena Tuhan jelas melihat dari surga. Ya Bapa Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, karena itu kuatkanlah kami, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu ke jalan-Mu yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu
yang menyala-nyala di hati kami, agar kami mampu melawan godaan iblis yang mau menghancurkan kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan, pikiran yang tenang, di mana kami mengerjakan pekerjaan kami. Jauhkan segala mara bahaya. Berkati kami, berkati keluarga kami, dimanapun mereka berada. Berkatilah seluruh jemaat yang melakukan aktivitas pada pagi hari. Engkaulah ya Tuhan yang menjaga dan melindungi, supaya mereka Tuhan bisa sehat, selamat mengerjakan pekerjaan. Kami bawa juga ke hadapan Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menatap mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menahan sakitnya. Berkati Tuhan obat yang dimakan mereka agar menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan kuatkanlah mereka tetap dalam iman dan pengharapan, agar mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhanlah yang dapat menyembuhkan penyakit. Jika ada saudara-saudara kami yang tertekan hidupnya, Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan, memberi pengharapan, yang memberi keselamatan. Berikan kepada mereka Tuhan ketabahan untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkatilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah doa kami dan mohon ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu dan saluran firman. Amin.